Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan perkara salat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa yusannu, dan disunahkan, tartibuhu, apa tertibnya al-faid, tertibnya sholat yang terlewat. Fayaqdi, maka menunaikan siapa man subha, pada subuh, qabla zuhri, sebelum sholat zuhur, wa hakadza, dan begitu seterusnya. Jadi ibarah ini secara umum menyatakan jika seseorang tertinggal sholat wajib, misalkan si fulan tertinggal sholat wajib selama 3 hari, maka penunaian mengkodonya adalah disunahkan secara tertib. Misalkan subuh dulu baru zuhur, zuhur dulu baru asar, dan begitu seterusnya. Kemudian wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fautaha, dan disunahkan juga mendahulukan faid, sholat kodok, ala hadiratin, atas sholat yang ada, la yakhafu, yang tidak khawatir siapa man fautaha, pada habisnya waktu hadirah, infata, apabila terlewat apa sholat bi'udrin, dengan uzur. Wa in khosya, apabila khawatir siapa man fauta jamatiha, maksudnya meskipun hadir, meskipun khawatir siapa man, siapa orang, fauta jamaatiha, akan terlewat jamaahnya hadir, alal mu'tamad, atas pendapat yang mu'tamad. Nah, ibarah ini menjelaskan disunahkan juga mendahulukan sholat kodok atas sholat yang hadir apabila tidak dikhawatirkan sholat yang hadir itu waktunya habis. Apabila dia tertinggal karena ada uzur, meskipun dia khawatir akan terlewat jamaahnya sholat yang hadir atas pendapat al-mu'tamad, yang mu'tamad. Misalkan begini, si A itu ketiduran, artinya si A ini tidur jam 10 pagi, kemudian bangun jam 5. Artinya si A ini tertinggal sholat zuhur. Nah, apa yang dilakukan? Maka si A ini disunahkan, karena dia uzur, disunahkan mengerjakan yang kodok dulu. Artinya zuhur dulu, baru asar, baru belas asar. Kemudian jika ia tertidur jam 10, kemudian bangun jam 3. Nah, artinya kan sholat zuhur terlewat. Kebetulan asar jam 3 pas. Nah, apa yang dilakukan? Maka karena tertinggalnya karena udzur, tertidur tadi, maka si A ini harus mengerjakan atau disunahkan mengerjakan sholat zuhur dulu, meskipun tertinggal sholat asar berjamaah. Nah, ini dia. Kemudian ini pendapat yang mu'tamad. Fa in fata bila udhrin, apabila terlewat apa sholat bila udhrin, tanpa tidak ada uzur, fayajibu, maka wajib takdimuhu, apa mendahulukan kodok, alaiha, atas sholat yang hadir. Jadi ibarah ini menjelaskan apabila seseorang itu terlewat karena tidak ada uzur, ya misalkan ya orang ini main catur sampai lupa waktu, sedangkan dia ingat itu waktu sholat. Dia main catur jam 11 siang sampai jam 5, dia udah diingatkan bahwa sholat zuhur telah mau habis, dia terus main catur, maka ini orang tertinggal tidak karena uzur, maka dia wajib segera mengkodonya, tidak boleh ditunda. Zuhur dulu baru asar. Nah, seperti itu. Kemudian amma idza khofa, sedangkan apabila takut siapa man, amma idza khofa, adapun jika takut siapa man fautal hadirah, pada terlewatnya sholat yang hadir, bi ayyaqa, dengan terjadi ba'duha, apa sebagiannya waktu hadir, wa in qalla,
meskipun atau sekalipun sedikit apa ba'duha khorijal wakti, di luar waktu. Fayal zamuhu, maka wajib padanya orang al-bad'u, apa mengawali biha dengan hadirah. Jadi di sini ketika orang ini terlewat sholat sholat wajib tentunya. Kemudian masa mengkodoknya itu hampir habis, artinya waktu yang ada itu hampir habis. Misalkan si A terlewat sholat zuhur, kemudian bangun jam 6. Jam 6.10 kebetulan sholat maghrib. Artinya kan punya waktu 10 menit, belum dia kamar mandi dan udus sebagainya, artinya habis. Nah, pada waktu demikian, karena khawatir ketika dia mengkodok dulu sholat yang hadir tersebut habis waktunya, maka disunahkan. Artinya di payal jamu itu mewajibkan padanya memulai dengan sholat yang hadir. Jadi wajib baginya memulai sholat yang hadir dahulu ketika si A ini khawatir akan habis waktunya sholat yang hadir. Nah, meskipun sedikit waktunya, artinya apa? Ketika dia sholat asar 2 rakaat dan 2 rakaat lagi di waktu maghrib, artinya udah 2 rakaat. 2 rakaat lagi sudah azan maghrib. Nah, meskipun seperti itu, maka harus baginya orang itu mengerjakan sholat yang hadir daripada sholat yang qada. Kemudian wajibu taqdimu ma, dan wajib mendahulukan sholat fata yang terlewat apa ma bighairi udhrin, tanpa ada udzur. Fa in fuqida tartibu, meskipun kehilangan apa tartib, li'annahu, karena sesungguhnya tartib, sunnatun ialah sunnah, wal bidaru, dan adapun menyegerakan, wajibun ialah wajib. Nah, jadi wajib baginya orang itu mendahulukan sholat yang tertinggal tanpa ada uzur atas sholat yang tertinggal karena uzur. Nah, kemudian walaupun tertinggal itu, walaupun dia meninggalkan tartib, tartib kan sunnah, maka yang wajib adalah di sini adalah menyegerakan. Misalkan begini, si A tertinggal sholat subuh. Sholat subuh ini karena si A ini meninggalkan sholat subuh karena ada uzur subuh. Kemudian si A meninggalkan sholat zuhur karena tidak ada uzur zuhur. Apa yang harus dilakukan si A? Maka si A harus mengerjakan sholat zuhur dulu. Karena sholat zuhur ini dia tertinggal atau terlewat karena tidak ada uzur. Wajib dia harus melaksanakan sholat zuhur dulu, baru subuh. Meskipun kehilangan kesunahan tartib. Nah, maka di sini hukum menyegerakan mengqadha sholat ketika tidak ada udzur adalah wajib. Namun tertib adalah sunnah. Kemudian wayundabu ta'khiru arwatibi, dan disunahkan apa mengakhirkan arwatib, sholat sunat rawatib, anil fawaiti, dari sholat yang terlewat, bi'udhrin, dengan uzur. Wayajibu, dan wajib ta'khiruha, apa mengkodonya mengakhirkannya rawatib, minal anil faiti, atas sholat yang telah lewat, sholat kodok, bighairi udhrin, tanpa ada uzur. Ya. Jadi disunahkan mengakhirkan sholat rawatib dari sholat-sholat yang tertinggal dengan dia uzur, karena ada uzur. Misalkan si A meninggalkan sholat johor, tidur jam 10, bangun jam 5, ya kan? Nah, kemudian biasanya si A selalu melakukan sholat rawatib. Maka di sini ketika si A sudah terbiasa, misalkan si A ini disunahkan untuk menyegera sholat zuhur yang telah terlewat. Sunnah dia mengerjakan karena
tertinggalnya karena udzur. Misalkan si A mengerjakan sholat zuhur dulu. Nah, sholat zuhur. Kemudian baru dia boleh mengerjakan sholat rawatib di waktu zuhur. Sunnah mengerjakan sholat rawatib di waktu zuhur. Baru dia setelah itu sholat asar. Lain halnya ketika dia tertinggal karena tidak ada udzur, misalkan si A. Si A ini dia meninggalkan sholat karena tidak ada udzur. Dia mancing jam 11, sudah dengar azan johor, kemudian sudah waktunya asar jam 5, baru dia ingat dia belum sholat johor. Nah, apa yang dilakukan? Maka menyegerakan qada adalah wajib, artinya sholat johor dulu. Sholat johor dulu dilakukan, kemudian baru sholat asar. Nah, kemudian baru sholat rawatib. Nah, sholat rawatib. Nah, seperti itu. Jadi jika dia meninggalkan sholat dengan uzur, maka sunnah mengakhirkan rawatib. Ketika dia sholat wajib, tertinggal sholat wajib tidak karena uzur, maka wajib dia mendahulukan yang qada sholat yang tertinggal dan mengakhirkan rawatib. Nah, itu dia penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.